Dipersembahkan oleh Ya, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Ahmad Brody dapat menjumpai Anda, pemirsa, dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam politik luar negeri bebas aktif. Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berpartisipasi aktif di dalamnya melalui diplomasi publik. Nah, kapasitas negara dalam melaksanakan diplomasi publik, terutama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, menjadi isu penting untuk dibicarakan dalam implementasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan nasional di masing-masing negara. Seperti apa bentuk diplomasi publik yang dilakukan? Nah, pemirsa, inilah 60 Minutes with Adikbud KBRI Dili. dipersembahkan oleh Ya, untuk membahas lebih lanjut telah terhubung secara video conference bersama kami Bapak Ahmad Tafib Syah, Atase Pendidikan dan Kebudayaan untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Timor Leste. Selamat malam Pak Tafib, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Dodi. Iya Pak Tafib, ini kan kita bicara soal promosi bahasa Indonesia ya di Timor Leste. Mungkin saya ingin tahu dulu, kenapa sih kemudian bahasa Indonesia itu menjadi pelajaran yang wajib di Timor Leste? Bahasa Indonesia menjadi pelajaran wajib di Timor Leste sebenarnya itu amanah dari undang-undangnya sendiri dari Timor Leste. Karena di Konstitusi Undang-Undang RDTL di pasal 159 itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah bahasa kerja. Sedangkan bahasa resmi, official language-nya adalah bahasa Porto atau Watetun dalam RDTL pasal 13. Jadi bahasa Indonesia sebenarnya amanah undang-undang konstitusi RDTL agar menjadi pelajaran di sekolah. Tapi Pak Tafib, ini kalau kita lihat perkembangannya sampai saat ini kan memang pembelajaran soal bahasa Indonesia di sana itu baru sampai tahap SMK dan SMA ya. Ini bagaimana Anda kemudian melihat hal ini? Itu tergantung dari kebijakan pemerintah Timor Leste, Mas. Karena mereka berorientasi setelah mereka selesai sekolah menengah, mereka akan melanjutkan jenjang pendidikan tinggi di tempat kita. Jadi itu orientasi mereka sementara itu adalah untuk bisa melanjutkan sekolah di tempat kita. Jadi karena belum masuk dalam kurikulum nasional, jadi mereka masih menempatkan hanya untuk anak-anak sekolah menengah atas atau SMK yang diajarkan bahasa Indonesia. Yang di bawahnya itu belum. Ya. Ya Pak Tafib, ini kan Anda sebagai Atase Dikbud di Dili, begitu ya, di KBRI di Dili, begitu. Apakah kemudian ada program-program khusus begitu untuk menunjang bahasa Indonesia bagi penutur asing ya namanya atau BIPA? Ya, saya memakai BIPA, bahasa Indonesia penutur asing, sebagai bahasa Indonesia yang diperkenalkan di Timor Leste karena program BIPA itu dipersiapkan memang untuk penutur asing. Bahasa BIPA-nya itu mudah gitu. Dan kami di Timor Leste sebagai Adikbud memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan program BIPA yang dimotori oleh Badan Bahasa Kemendikbud. Jadi Badan Bahasa yang menyiapkan materinya, kami mendistribusikannya dan mempersiapkan pelatihan sebelum mereka terjun ke distrik atau sekolah-sekolah di mana tempat mereka akan bertugas. Jadi program BIPA ini menarik ya, karena tujuannya adalah untuk anak-anak itu bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baku, baik, dan benar. Dan BIPA ini karena ditujukan untuk penutur asing, jadi dimulai dari betul-betul dari awal. Dari mulai abjad, ABCD, kemudian membilang 1, 2, 3, sampai seterusnya. Dan juga banyak percakapan-percakapan yang sangat membantu mereka. Jadi tujuan BIPA ini betul-betul untuk tujuan komunikasi, bukan untuk tujuan yang lebih akademis. Jadi hanya sebagai tools untuk mereka bisa melanjutkan studi ke Indonesia, atau juga kalau mereka ingin bekerja di perusahaan-perusahaan yang di Dili juga banyak pengusaha-pengusaha Indonesia di
Pak Taufik, kalau boleh tahu sudah berapa lama program BIPA ini diselenggarakan di Dili? BIPA sendiri mulai digalakkan sejak tahun 2016 itu. Jadi 2016 sudah 5 tahun sekarang. Oke, jadi sudah 5 tahun, evaluasinya sejauh ini seperti apa efektivitasnya? Kalau lihat evaluasinya tahun ke tahun, itu peningkatannya drastis hanya di tahun 2020 karena kita mengalami wabah ini, wabah COVID, itu terkendala gitu. Di tahun lalu terakhir itu sampai pembelajaran itu sampai berkisar angka 8.000, tapi pada tahun 2020 karena COVID kita baru mulai start itu mulai bulan Juli sampai dengan November, kemarin baru berakhir, itu pembelajarnya ada 4.800 dan kita tempatkan guru kita itu ada 20 orang, itu semuanya lokal. Tahun ini tidak ada pengiriman dari tanah air. Iya, karena tidak bisa. Oh, jadi semuanya sudah lokal ya Pak ya? Lokal, tapi sebelum diturunkan mereka wajib mengikuti TOT yang kami selenggarakan bekerjasama dengan Badan Bahasa. Oke, nah tesnya itu kemudian berapa lama dan biasanya metode penyaringannya seperti apa nih Pak? Metode penyaringannya biasanya karena sudah mulai dari tahun 2016, biasanya kita mengambil guru-guru BIPA yang sudah terbiasa. Jadi mereka sudah tahu bagaimana bisnis prosesnya, bagaimana mengajarannya, bagaimana pelaporannya, dan itu sangat diperlukan untuk pengajaran BIPA ini. Jadi umumnya mereka adalah guru-guru yang sudah 2 atau 3 tahun mengajar. Ada juga yang alumni dari program Dharma Siswa yang dapat beasiswa 1 tahun di tanah air kita. Artinya antusiasme dari masyarakat lokal untuk bisa menjadi pengajar begitu ya, untuk ikut serta dalam program BIPA ini juga sangat besar ya Pak ya? Iya, karena umumnya mereka itu gimana ya? Umumnya mereka itu masih dekat gitu dengan kalau alumni dia masih dekat dengan komunitasnya di kampus. Dan mereka rata-rata setelah kembali dari Indonesia juga gimana ya, merasa ada sesuatu lebih pengalaman yang mereka dapatkan di tempat kita. Oke, Pak Taufik, kita break dulu sejenak. Kita akan lanjutkan pembahasan seputar ini di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di 60 Minutes.